Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Bik selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan Putra dari kelas 1C. Saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis secara umum yaitu al-qawaid al-mu'arrifatu bihali ar-rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Dan sekarang pertanyaannya, siapa itu perawi? Dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Para perawi ini adanya itu di dalam sanad, bukan matan. Kalau matan itu isi hadisnya, yaitu marwi. Marwi itu berita yang diriwayatkannya atau isi hadisnya gitu, perkataan nabinya gitu, redaksi hadisnya gitu. Kalau marwi itu matan. Pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu hadis riwayah dan apa itu hadis diroyah? Hadis riwayah itu hadisnya ya. Kalau hadis diroyah itu ilmu hadisnya. Saya akan membahas hadis riwayah terlebih dahulu. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya sebagaimana, batasan-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Jadi kalau dilihat-lihat, objek pembahasan hadis riwayah ini yaitu diri Nabi sendiri, baik dari perkataan perbuatannya. Berikutnya adalah ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis diroyah? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat para perawi itu, macam-macam periwayatan para perawi tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Dengan kata lain, hadis diroyah itu objek pembahasannya penelitian sanad dan matan. Setelah sanad dan matan diteliti, nanti akan menghasilkan kualitas hadis, yaitu diterima atau ditolaknya hadis. Jadi dengan kata lain, hadis diroyah itu inputnya dan hadis riwayah itu outputnya. Berikutnya adalah pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada masa Nabi, hadis itu dilarang ditulis karena takut bercampurnya dengan Al-Quran. Namun, larangan ini sifatnya cuma kondisional saja, karena Nabi memperbolehkan hadis untuk ditulis gitu. Buktinya ada sahabat yang memiliki catatan-catatan hadis. Salah satu sahabat tersebut yang memiliki catatan hadis itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu masa para sahabat. Perkembangan hadis riwayah pada masa sahabat disebut dengan taklirur riwayah atau pembatasan periwayatan. Apa maksudnya pembatasan periwayatan? Sahabat ini tidak sembarangan mengucapkan hadis dan tidak sembarangan menerima hadis. Menerima hadis dari orang lain. Para sahabat ini mensyaratkan membawa 2 orang saksi
yang mendengar hadis tersebut dari Nabi. Kalau sudah membawa saksi, baru hadis tersebut bisa diterima oleh para sahabat. Bagaimana perkembangan ilmu hadis diroyahnya? Sama sebetulnya seperti riwayah, timbul secara lisan. Periwayatan harus disertai saksi, sumpah, bahkan sanad. Kemudian, bagaimana pada masa tabi'in? Pada masa tabi'in, hadis sudah dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh yang melakukannya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab yang muncul yaitu seperti Muwatta, Musannad dan Musnad. Itu ilmu hadis riwayahnya. Bagaimana kalau ilmu hadis riwayahnya? Pada masa tabi'in, ilmu hadis riwayah juga sudah ditulis, namun masih bercampuran dengan yang lain. Berikutnya, pada masa tabi'in, ilmu hadis sudah sampai puncak keemasan. Hadis sudah dipisah dari yang bukan hadis, sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah, penulisannya sudah terpisah dari ilmu yang lain, namun pembahasannya masih satu pembahasan, belum seluruh pembahasan ilmu hadis. Dengan munculnya buku At-Tarikh atau Al-Kabir karya Imam Bukhari dan lain-lain. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.